Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita Waalaikumsalam akan warahmatullahi menuju wabarakatuh. revisi ya, revisi dari makalah kemarin. Ada beberapa catatan, nanti teman-teman silakan menginikan. Yang pertama judulnya, ini usulan judul saya, Tatbik Al-Mudawwana Rabbiyah fi Tasmimil Qamus Al-Khas li Kitabatil Qira'ah Rasyidah Juz Asani. Kawasail at-ta'limiyah litulab al-ma'ahid al-hadisah. Jadi umum, tidak hanya fokus ke satu pondok atau gontor gitu ya, tapi dibuat umum. Itu kemudian nama bahis jangan ada huma, pakai satu saja. Boleh bahis atau bahisah juga tidak apa-apa. Kemudian, nah ini ya, jadi mukodimah itu biar runtut, kita harus ada fenomena umum. Nah, contohnya kitab ini banyak dipakai berkontoran sampai gontor ya. Dan buat alumni, ya, ini cari referensinya, dijelaskan dulu. Jadi ini butuh dijelaskan ya. Dijelaskan. Taruhlah 1 sampai 2 paragraf. Nah, itu. Nah, atau nanti sebelum fenomena umum, sebelum menuju ke kitab ini, mungkin bisa juga dijelaskan tentang pembelajaran bahasa. Bagaimana sih kondisi pembelajaran bahasa Arab yang ada di pesantren? Nah, ya itu menarik. Coba nanti lihat makalahnya Dr. Hidayatullah Zarkashi yang ada di Lisanudot tentang waqi'atu waqi'at waqi'atu taklim al-arabiyah di Indonesia gitu. Ya, menarik itu. Waqof sih waqi'iyah waqi'atu taklim gitu ya. Waqi'u taklim, bagaimana keadaan. Itu menarik. Jadi berjalan di pesantren, nanti ada mata kuliah ini, mutolaah memakai kitab ini banyak dipakai. Nah, jadi menarik itu ya. Nah, nanti itu mungkin nanti itu sekitar ya satu paragraf. Ya, satu paragraf. Itu paragraf. Terus masuk ke apa? Masuk ke pembahasan pelajaran ya. Terus ada mutolaah gitu. Pakai kitab ini ya, satu paragraf terus masukin gitu. Nah, baru ini gongnya. Jadi fenomena ini, jadi fenomena memakai memakai kitab ini sebagai bahan pelajaran. Terus kekhususnya, ini mulai fokus ke kitabnya, apa sih keunikan kitab ini ya sebagainya. Nah, dari sini ada problem riset nih, ada hal unik atau masalah nih. Apa nih kira-kira? Apa nih? Kok jadi masalah? Kenapa itu? Nah, itu solusinya, maka kami mencoba untuk membuat kamus untuk bla 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 misalkan. Ini nanti berdasarkan linguistik korpus. Apa itu LK? LK merupakan bla 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 bla. Menurut dokter siapa misalkan pendekatan ini sangat baik untuk ini gitu ya. Habis itu dicari literatur review. Nah, literatur review artikel yang mirip atau mempunyai kesamaan tema dengan penelitian yang akan diteliti. Nah, contohnya pembuatan kamus dengan pendekatan linguistik korpus telah banyak diteliti atau sudah pernah diteliti ya, salah satunya oleh siapa, Fulan titik ya, Fulan menyatakan bla 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 bla. Adapun metode yang dipakai
Itu metode yang dipakai begini. Hasilnya menunjukkan bahwa bla 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 bla. Gitu, titik footnote taruh bawah ya. Nah, kemudian penelitian berikutnya. Penelitian ya berikutnya dilakukan oleh Fulana bla 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 telah membuat penelitian mengenai misalkan penelitian mengenai kamus kedokteran misalkan. Nah, adapun metode yang dipakai bla 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 dan hasilnya bla 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 bla. Kemudian statement anti ke novelty. Di sini letaknya novelty. Keterbaruan penelitian. Nah, novelty di sini. Nah, dari kedua atau ketiga penelitian terdahulu terlihat bahwa ketiganya memang fokus dan memakai pendekatan korpus, linguistik korpus sebagai pijakan dalam pembuatan kamus. Namun demikian, ketiganya tidak membahas tentang apa kamus pendamping atau tidak membahas tentang ataupun tidak membahas tentang qiraah kitab ya, kitab qiraah rosyidah gitu. Nah, ini bedanya. Nah, maka dari sini peneliti melihat bahwa penelitian pembuatan kamus dalam buku kitab ini merupakan penelitian yang baru. Penelitian yang baru dan diharapkan dapat membantu bla 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 bla. Nah, baru tujuan penelitian ditekankan di sini. Nah, dari sini bertolak dari sini maka peneliti maka fokus peneliti atau maka tujuan penelitian diarahkan pada apa. Jadi selengkapnya, jadi nggak usah judul lagi, selengkapnya dapat di selengkapnya terdapat. Jadi sebenarnya wa mazid minal bayan saya fi sofat ataliyah gitu. Pokoknya selengkapnya dapat dilihat di tulisan berikutnya atau di paragraf berikutnya gitu. Titik. Gitu. Jadi ada novelty. Nah, ini susunannya. Ya. General umum, khusus, problem research, solusinya apa dari kalian ya, solusi plus follow up ya, follow up-nya apa, baru dicek ada literature review, terus statement novelty, baru statement ya, statement kalian, statement peneliti, statement peneliti gitu. Itu ya. Sampai sini. Nah, sampai sini. Nah, terus terkait dengan judul ini, antum harus betul-betul mencari ya, betul-betul cari loh ini. Betul-betul cari artikel yang mirip ini.
atau tesis. Karena saya pribadi pernah mendapatkan ada yang menulis tentang pembuatan kamus juga. Jadi gini, ada yang penelitian pembuatan kamus, tapi bukan materi ini. Berdasarkan korpus linguistik. Nah, itu juga masuk kalian. Kedua, ada lagi yang dia pembuatan kamus. Mirip materi ini. Oh, nah Ustaz. Kalau ya, kemarin tapi metodologinya bukan korpus. Nah, itu masih bisa dicari karena nanti hasilnya bisa jadi beda. Oh, nah Ustaz. Jadi nggak harus pakai yang linguistik korpus, tapi yang penting kita fokusin ke tasdim komusnya gitu, Ustaz. Bukan, maksud saya gini, kan nanti tentang korpus sama kamus. Nanti cari penelitian yang berkaitan tentang pembuatan kamus dari atau berdasarkan linguistik, berdasarkan korpus, pembuatan kamus dan korpus ya. Saya sudah ada itu. Yang pertama yang punya saya sendiri, kedua punya anak UAI ya, ada di jurnal Sakova Sakovia gitu. Itu bisa dijadikan literatur review, kan berbeda, tapi metodenya mirip, pendekatannya mirip gitu. Jadi nanti makanya pendekatannya diambil, dicomot, belajar dari pendekatannya. Terus ada lagi dulu saya pernah baca pembuatan kamus Qiraat Rosida di UIN Malang itu, tapi metodenya beda sama kalian. Nah, bisa jadi hasilnya nanti beda gitu loh. Jadi nanti jelaskan di sini. Oh, yang dua pakai korpus, sama-sama pendekatan korpus, tapi subjeknya berbeda atau yang diteliti. Yang berikutnya subjeknya sama, Qiraat Rosida, tapi metodologinya berbeda, tentu berbeda gitu loh, ya. Saya mau ke Surabaya atau saya mau mendapatkan atau saya mau membuat donat. Teman saya juga buat donat, tapi teman saya pakai rebus, saya dibakar. Nah, kan beda hasilnya. Oh, Ustaz. Itu perlu distatementkan di sini, novelty-nya jelas. Jadi keterbaruannya apa? Jadi penelitian kalian itu punya keterbaruan gitu loh. Terbaru itu artinya dia belum dia belum ada yang mirip punya anti. Kecuali kalau nanti ada yang mirip Qiraat Rosida Jusani, pendekatannya juga pendekatan korpus. Nah, ini nggak boleh. Gitu loh. Nah, clear ya di situ ya. Ustaz Afwan, kalau di novelty itu nanti kita nulisnya itu perbedaan metodologinya aja apa dengan hasilnya, Ustaz? Kalau deskripsi kan hasilnya enggak apa-apa. Jadi tadi yang saya tuliskan di sini misalkan sudah pernah diliti satunya oleh Fulan. Fulan menyatakan apa metode yang dipakai begini, hasilnya begini, atau oleh Fulan dengan judul apa judulnya, ya kan? Bla bla bla. Metode yang dipakai ini, hasilnya begini. Udah. Dan penelitian berikutnya dilakukan oleh Fulana mengenai apa? Ya. Kemudian metode yang dipakai, metode yang digunakan, bla 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 bla, hasilnya bla 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 gitu. Oh, berarti tiga-tiganya itu dalam satu paragraf ya, Ustaz? Iya, kalau panjang ya dibuat, ini menyesuaikan ya. Paragraf menyesuaikan. Kalau panjang ya nggak boleh satu paragraf. Paragraf menyesuaikan. Jadi dia bisa satu, bisa dua, bahkan bisa 3 paragraf. Ya, oke? Nah, makanya ini ambil mantorika ini. Nah, tadi ini bacaan aja, nanti tinggal dibaca aja. Terus ini saran saya pakai Mendeley ya. Ini kan kalian kan pakai ini nih, pakai punyanya Word sendiri ya, yang di sini kan. Nah, kalau saran saya pakai Mendeley. Kalau Mendeley itu enak, siapa aja saya juga bisa langsung pakai, enak. Nah, ini pakai ini nih Mendeley nih, ya. Kalau antum kan pakai ini, ya Pak, Mendeley. Ya, Mendeley. Nah, ini punya antum nih. Ini ya kurang bagus menurut saya. Jadi pakai Mendeley atau enggak Zotero. Doang ya. Wah, ini sebetulnya kan sudah ada ini tasmim ini, tapi anti kan di sini tidak menjelaskan kedudukan ini sebagai apa.
Karena dijelaskan ini sebagai apa budi punya anti. Anti mengambil ini gitu ya. Ini loh. Ya. Terus karena anti juga ngambilnya nulis sendiri. Ini kan nulis sendiri. Ya, salah ini. Harusnya lihat ke OJS-nya ya. Karena nama saya pakainya pakai Latin. Alinda juga pakai Latin, nggak pakai bahasa Arab kalau nggak salah ya. Makanya lihat OJS-nya ya. Lihat OJS-nya. Ya, nah itu. Jadi kalau ini kan cuma ini kan cuma cuma berbicara apa? Berbicara ini doang. Nah, di sini benturannya belum ada ya. Nah, intinya kayak atas. Nah, ini nanti ngapain dulu lagi kayak skripsi aja. Itu pun salah sebetulnya, nggak boleh. Ini nggak boleh gini, masa tatal unwan. Emang nggak mau pidato? Anda. Ya. Kan kayak pidato ini tahtal unwan. Aku makumhuna. Aku muna tahtal unwan bil walidain. Nggak perlu begitu. Ya, tadi ini yang saya jelaskan ini tadi. Ya. Langsung. Oke. Kemudian, nah ini teori. Nah, nanti kan masih pakai teori. Teori udah nggak dipakai. Jadi habis mukaddimah langsung manhaj yang dipakai. Nanti terangkan manhajnya. Lihat Bu Sabiko nanti kan itu ada metode. Jadi teori ini udah nggak butuh. Di mana? Ini apalagi ini nggak perlu ini ya. Ini nggak perlu ini ya. Hapus. X gitu. Ya, dihapus. Ini hapus. Manhaj. Nah, ini masa cuma semprit. Nah, ini menjelaskan ini boleh 1 halaman lebih. 3 sampai 4 paragraf boleh. Ya, tanya masdarnya apa? Masdar pertamanya, masdar keduanya, terus teknik pengolahan data bagaimana, analisisnya bagaimana, ini kan dijelaskan ya. Caranya bagaimana sih kan gitu. Nanti boleh pakai bagan ya. Jadi semua khutuat yang antum jalankan dari mulai pertama sampai selesai itu dibuat bagan. Itu bagus banget. Ya, jadi bisa dibuat bagan. Jelaskan semua cara atau prosedur atau langkah yang dilakukan oleh peneliti jelaskan semua ya. Paham nggak sampai ini? Bisa buat gambar diagram alir itu juga bisa. Nah ini kalau bisa tampilkan hasil. Iya, ini kamusnya mana? Jadi Nataid bahas yang pertama itu harusnya sesuai dengan metode tujuan kalian tadi. Tujuan. Oh ya. Tahdidul masalah. Kan pertama Anda bisa tentang muasofat ya. Muasofat berarti kan muasofat. Gimana sih muasofatnya gitu kan? Muasofat itu apa artinya? Sifat ciri-ciri, karakteristik, karakteristik kamus kalian. Jelaskan dulu seperti apa ya bla bla. Nah, baru habis sambil dijelaskan atau namanya apa? Ardul Baya. Nah, bisa langsung sambil analisis. Jadi plus teorinya yaitu benturkan langsung benturkan apa maksudnya? Langsung benturkan dengan teori perkamusan atau perkamusan. Nah, ini bisa. Kalau bisa ya. Yang kedua, nanti mengukur efektivitas enggak? Tasmim aja, Ustaz. Tasmim. Berarti kalau tasmim itu ya nanti dilihat dia sampai apa tasmim. Berarti kan muasofatnya saja, berarti tentang muasofat. Berarti tentang apa lagi?
Ya, nah, berarti kan dijelaskan dulu mosopatnya bagaimana ya. Terus cara buatnya, ya cara buat, udah. Jadi prosedur cara buat, prosedur dari A sampai Z ya. Kalau yang di manhaj itu secara umum ya, secara umum. Nah, kalau ini dijelaskan secara rinci mana materinya. Terus jangan lupa ini nanti ditambahkan dengan gambar atau isi dari kamus. Nah, ini nanti prosedur rinci bisa ditambahkan dengan alir proseduralnya dan jumlah misalkan apa namanya prosedur rinci, alir proseduralnya dan analisisnya. Ya, berarti kan sama teori perkamusan gitu. Gitu jalannya. Baru udah, ini kayak gini nih. Tapi nanti dibuat yang sederhana ya. Ininya ini kan menurut saya kurang sederhana ini ya. Dan ini gambar. Kalau kita jangan gambar ini ya tabel biasa ya. Biar nanti bisa diubah-ubah. Terus ini tadi dapat dari mana juga? Maksudnya Anti ngikut ini kan nggak mungkin Anti ujuk-ujuk sendiri kan? Pastinya Anti mengikut karya orang kan? Nah itu dituliskan ya. Nah ini kan mirip dengan yang punya saya ini ya, nggak? Nah nanti nggak apa-apa dituliskan makalah ini mengikuti metode yang dilakukan oleh Fulan atau kalau memang saya nulis kalau ngikutnya saya ditulis oleh metodenya Yoga Suradharma ya, kasih footnote di Tasmim ya toh ya itu. Nah jadi nanti mengikut metode saya karena kan ini kan bukan punya Anti sendiri tapi Anti mengikut punya sebelum Anti ya toh. Nah, nggak apa-apa, tapi nanti dijelaskan dengan sedikit beberapa penambahan atau penyesuaian, begitu ya. Jadi, dijelaskan dapat dari mana marjanya. Dijelaskan metode mengambil dari ya siapa dijelaskan. Nah, gitu ya. Ya. Ngikut, baru ya. Nah, ini juga nih apa namanya Toroh Bahisatani ini nggak jelas ini maksudnya apa. Ini juga gitu. Nah, kayak ini Wijen ini nama orang, nggak usah diterjemahkan. Dan ini kan kalian kan ngambilnya juga dari makalah saya ya. Nah, tulis aja nggak apa-apa dari makalah saya, dari ya disebutkan di makalah Yoke ya, di mana menyebut tentang korlat gitu loh, ngerti nggak maksudnya? Ya, jadi jangan langsung ngambil ini kan nanti juga kalau ditanya nggak punya bukunya kan, nggak punya jurnal ya kan. Nah, jadi mengambil dari tadi yang punya Yoke itu di mana di dalamnya. Jadi bicara tentang jadi gini. Ketika Anti ini tidak punya, Anti kan tidak punya buku aslinya ya. Nah, Anti tahu ini dari jurnal yang ditulis kebetulan oleh Yoke. Nah, berarti Anti mengambil sumbernya nanti dari Yoke langsung gitu ya, bukan dari sini ya. Ngerti nggak? Nah, jadi seperti yang ditulis oleh Yoke dalam makalahnya gitu. Jadi jelas sanad Anti itu dari mana jelas. Gitu ya. Tapi disesuaikan dengan kebutuhan Anti begitu. Oke, terus ini nih. Nah, ini masih banyak ini masih terlalu spesifik menyebut merek ya. Jadi tadi tinggal ganti apa fi kitab Qur'an Rosida. Jadi biar ibu umum. Terus nanti dalam setiap khutuat kalau bisa ditampilkan ini loh cara mengubah kan ini. Nah, ini kan mengubah ya dari doc ke txt kan ini gambarnya. Terus nanti ketika Secret Engine, ini filenya Secret Engine. Ketika berubah Excel, ini file Excel-nya gitu. Jadi jelas. Gitu ya. Oke. Nah, baru di sini dikasih munakosya. Jadi sampai sini tadi belum selesai. Sampai
Cara membuat ini kan masih natail bahas. Natail bahas ini istilahnya adul bayanat sama talil bayanat, ya. Ada namanya diskusi. Ya enggak? Diskusi. Nah, di sini diskusikan, benturkan antara anti dapat apa dengan teori bagaimana. Gitu menurut saya. Oh, nah, Ustaz. Ya, dicoba dulu ya. Nah, Ustaz. Baik. Nah, nanti filenya saya share lagi biar anti ini. Terakhir di sini ikhtitam. Ini buat 2 kesimpulan. 1 kesimpulan anti terhadap hasil penelitiannya bagaimana. Tentu jawaban dari rumusan masalah. Yang kedua, saran untuk penelitian lanjutan bagaimana ya. Nah, terakhir ini Narja gabungkan 1 referensi, jadi nggak perlu dipisah, ini kan dipisah ini. Nah ini nih, oh yang mau di Indonesia, lo nggak perlu, gabung saja, jadi ini nggak ada. Nah ya, gabung ya. Makanya pakai Mendeley, kalau pakai Mendeley, nah ini juga salah ini, masa jurnal, salah ini. Ya, makanya kalau pakai Mendeley enak, ya, enak sekali ya, gitu ya. Nanti di YouTube banyak kok cara pakai Mendeley, cari aja. Ya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah semalam udah install, Ustaz. Iya. Nanti kan masukinnya nggak begini, salah ini ya, lisanudon, enggak, salah ini. Nah, harusnya gini, lihat. Kalau mau punya saya, nah, coba ya, ini saya contohkan, Misalkan tadi nama saya mana? Ah, di sini. Ah, ini. Nah, ini reference. Misalkan, aduh lama nih, belum buka Mendeley-nya. Oke, ini contoh saja, contoh. Nah, misalkan Alinda. Nah, ini lihat. Nah, ini ya. 1 ya, misalkan. Nah, ini ya tuh, langsung jadi di sini ya. Nanti dia di bibliografi, saya tinggal gini doang. Tinggal klik ini aja. 1 kali. Jadi deh tuh. Nah, ini. Lu nggak perlu capek-capek ngetik-ngetik. Ini jadi, ya kan? Nah, ini yang betul ya. Cepat. Ini contohnya ya. Oke? Jadi sesuai. Makanya nanti harus melihat dulu lisanudot bagaimana. Gitu ya. Itu contoh saja, contoh ya. Contoh. Oke. Ya. Ustaz, kan kita pakai body note. Oh, gampang. Saya tinggal mengubah saja begini, lihat. Body note itu berarti pakai apa? Ini apa? Klik. Tuh, langsung ada nama ini. Oh, nah Ustaz. Ya Allah, otomatis. Udah nggak perlu capek-capek satu-satu, buang-buang waktu kalian. Nah, ya dah. Tuh, jadi deh. Jadi ini udah nggak perlu ya. Ini langsung jadi ya. Nah, Ustaz. Ini nih contohnya ya. Ini ya. 2020 bukan 2019 tuh. Nih langsung jadi. Tereng. Cepet kan? Nah, Ustaz. Nanti format bawahnya berubah sendiri dia tuh. Nanti dia menyesuaikan dengan format apa tuh, Y, A, Z gitu. Ya, kalau sebelumnya kan lihat. Sebelumnya kan nah, masih gini ya. Sebelumnya kayak gini kan? Ya. Ini loh. Nah, Ustaz. Ketika dia berubah, nah dia berubah. Dia berubah sendiri tuh kan. Enak kita, nggak perlu ini ya. Tuh caranya gitu ya. Dah. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Afwan Ustaz, di teori kan kemarin kita nulisnya kayak misalkan korpus bahasa Arab adalah kayak gitu Ustaz. Kemudian kamus adalah apa langsung ke karakteristik kamus seperti ini apa seperti itu Ustaz? Atau pakai adalah teori dihapus. Di pembahasan. Kali kan di pembahasan
Jadi nanti ketika di pembahasan, ketika nanti berbicara tentang kamus ini, nah, langsung jadi dikaitkan, bukan kamus adalah, nggak perlu gitu lagi, jadi langsung dikaitkan gitu loh, kayak nanti lagi-lagi pidato kan, ketika bicara tentang birrul walidain, kita sebagai orang Islam harus berbuat baik sama orang tua. Allah Ta'ala berfirman, nah gitu loh, jadi dia penguat dari apa yang anti temukan, penguat dari teori, jadi teori itu memperkuat anti gitu loh. Ya, paham nggak maksudnya nih? Nah, gitu. Hal ini pun diperkuat oleh hadis Rasulullah. Nah, gitu contohnya. Sama gini, kamus yang dibuat oleh peneliti merupakan kamus bilingual. Nah, kamus bilingual menurut Dr. Mahmud Yunus, kamus bilingual adalah begini. Faedahnya yaitu begini. Nah, maka kamus ini pun sesuai dengan faedah tersebut, yaitu begini. Itu contohnya. Jadi langsung tadakhul gitu loh, langsung masuk gitu. Nah, ada gambaran ya? Ya, jadi saran saya itu. Jadi dari yang spesifik ke satu pondok difokuskan ini. Tidak fokus tapi ini ya agak besar. Jadi luas gitu. Menarik ini nanti ya. Menarik sekali. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau enggak kita akhiri. Ada, Ustaz. Apa itu? Nah, Ustaz. Kemudian kemarin kan kita masuk ke Screen Engine, Ustaz. Itu menemukannya 50 vocab yang tercantum di Muthala'ah Safisani. Tapi itu ini Ustaz, kebanyakan huruf dan yang kepakai insya Allah cuma 13 atau 17 vocab, Ustaz. Ada yang salah berarti mungkin Yanti. Harusnya kan jangan-jangan dicek dulu gini. Sebelum Anti masuk ke Screen Engine, hasil dari perubahan doc ke TXT, Anti lihat dulu. Anti hapus kata-kata yang nomor, pokoknya angka, simbol, huruf selain bahasa Arab, hapus semua. Anti lihat dulu, betul nggak? Biasanya tuh acak-acakan gitu. Nah, dicek dulu gitu. Jadi seharusnya ini Jusani itu kan yang Kanawa Muhammadun Naiman kan? Nah, Ustaz. Harusnya banyak kalian berapa judul yang kalian masukkan? Satu buku, Ustaz. Ya, satu buku 24 insya Allah. Gini, coba kirim saya TXT-nya ada? Ada, Ustaz. Kirim ke saya coba. Kirim saya segera. Langsung saya praktekkan di sini, enggak biar kelihatan. Jangan-jangan kalian yang salah lagi. Nah, Ustaz, tapi laptop Ana masih mati, Ustaz. Oh, filenya enggak ada. Rosemary enggak ada filenya. Maaf ya, Ustaz. Gini ya, logika kita ya. Satu judul aja itu banyak banget loh kosakatanya. Enggak mungkin cuma 13 itu, ya. Kemarin, tapi ada ini screenshot-annya insya Allah. Coba di screen share bisa nggak? Sebentar. Coba screen share. Selain di screen share, coba nanti file Word-nya sama TXT-nya kirim saya ya. Ya, Mary ya. Nanti kita kita bantu. Ya, jadi intinya tadi file saya lihat sangat sedikit ya. Sangat sedikit, maka teman-teman kalau bisa tadi nanti dicek ulang ya. Kalau masih belum bisa, kirim saya Word-nya sama PDF-nya TXT-nya, saya mau lihat betul nggak, jangan-jangan kalian salah lagi menginikannya ya. Oke, terakhir Screen Engine itu cuma berlaku 30 hari kalau gratisan ya. Jadi kalau nanti habis berarti harus pakai email yang baru, daftar lagi gitu ya. Ya, oke, kalau itu sampai sini ada lagi pertanyaan? Ana maaf ya, Ustaz. Ya, udah ya. Lagi Nafisa? Ustaz, kalau habis pakai Screen Engine kemudian pakai Uncon juga itu gimana, Ustaz? Nggak apa-apa, itu sebagai tambahan. Misalkan ketika kita pakai Screen Engine mungkin ada yang tidak terbaca atau gimana, di Uncon itu sebagai tambahan boleh saja. Boleh saja. Ya. Apalagi
Tapi kalau toh cuma pakai skip engine saja nggak masalah, satu saja boleh juga. Ada lagi pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, marilah kita akhiri dulu pertemuan kita pada siang berbahagia ini dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillah. Tes semuanya, cepetan, jangan deadline. Terus nanti rencana mau dikirim kemana ini? Ke Nafis. Ini Ustaz, ada kemarin di Pekalongan ya, Fis ya? Nah, ya nggak apa-apa, di mana aja nggak masalah. Yang penting perhatikan deadline-nya ya. Deadline-nya jangan sampai ini. Ya oke, nggak masalah di mana. Terus kalau bisa jangan yang lokal. Sayang kalau lokal, cari yang internasional ya. Di grup saya punya juga link untuk yang internasional, mau di UM ada, mau yang di Kediri juga ada. Tapi terserah kalian, kalau kalian sudah dapat yang lain gak masalah. Tapi kesan saya jangan nasional. Oh ini amalun sakil, sayang kalau nasional ya. Harus internasional ya. UM aja Mer. Ya terserah, nanti silakan dimusyawarahkan, nanti saya kirim link-linknya biar Antuma bisa ini kan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.